Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Selamat datang dan selamat beribadah. Saya mengajak kita semua untuk sejenak. Mari berdoa bersama-sama, bersatu dalam doa. Saya ingin untuk kita masing-masing mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Dengan bahasa kita sendiri, dengan kata-kata kita sendiri. Masing-masing kita sambil bersuara. Mari satu dalam doa. Tuhan terima kasih kami mengucap syukur ya Tuhan buat hari yang Kau beri. Kau yang terbesar, Kau yang termulia, Kau yang agung. Kami di sini merayakan Engkau Tuhan Yesus. We glorify your name Lord Jesus. We glorify your name Lord. We glorify your name Lord. We glorify your name Lord. Thank you Lord Jesus. We thank you Lord. Syukur buat hari yang Kau beri. Syukur buat kasih karunia-Mu ya Tuhan. Hati kami memuji, hati kami mengucapkan syukur. Pujilah Engkau ya untuk selamanya Engkau ya berkuasa, berdaya dan ajaib yang maha tinggi. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami satu tubuh Kristus memberikan pujian penyembahan kami untuk mengingat kembali bahwa Engkau Tuhan. Amin. Mati di kayu salib demi untuk menebus hidup kami dan memberi kami jalan keselamatan, pengharapan. Kami bersyukur, kami percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan, hari ini kami mengingat kembali bahwa Engkau bangkit dan naik ke surga.
Dan tidak ada satupun yang bisa menandingi kekuatan-Mu, kekuasaan-Mu Tuhan. Kejayaanmu, kebesaran-Mu Tuhan. Kami menyanyikan kebaikan-Mu hari ini. Dan biarlah semua kami mengalami perjumpaan dengan Engkau. Saat kami menutup mata, saat kami bernyanyi, mengangkat tangan, bertepuk tangan. Biar kami semua merasakan Engkau ada di sini. Ya Tuhan. Terima kasih Engkau hadir ya Tuhan. Ya. Di dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Jemaat mari bangkit berdiri bersama-sama. Boleh berikan salam yang di depan, yang di belakang. Katakan hari ini harinya Tuhan. Yes. Mari tepuk tangan sama-sama. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita
pilihan Allah. Amin. Bapak di sebelah sini loh. Mari kita semua, amin. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat kemenangan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan pagi, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan pagi, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan pagi, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan pagi, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengakui, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Yesus pasti kembali, amin. Tuhan yang memiliki Tuhan. Bukan pagi, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan pagi, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah. Bukan pagi, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan pagi, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku, Yesus Kristus
silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, terpujilah Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Dia Yesus yang kita panggil dalam semua doa-doa kita. Sampai hari ini Yesus hidup, bertahta, berdaulat, berkuasa. Yesus yang pegang masa depan kita. Yesus yang mengatur langkah hidup kita. Dan janjinya dalam firman-Nya itu menjadi kekuatan bagi kita semua. Terima kasih Tuhan. Untuk itu Tuhan, ini nyanyian kami, ini pujian kami. Kami mau berikan. Saya mau ajak kita semua nyanyikan lagu ini dari hati kita. Bahwa Tuhan, ini nyanyianku dari hati untuk Engkau. Karena Engkau begitu baik buat saya. Masing-masing kita ambil waktu ini. Ini bukan tentang perayaan saja, tapi tentang apa yang telah Yesus lakukan di kayu salib untuk kita semua. Dan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Terpujilah Engkau Tuhan. Mari renungkan kasih-Nya, cintanya yang begitu dahsyat buat kami. Jemaat nyanyikan sambil angkat tangan, jemaat saja. Nyanyi. Sama-sama. Nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu. Hanya memuji Engkau Tuhan, dengan segenap hati. Nama besar dan layak dipuji.
Kami bangga memiliki Engkau ya Tuhan. Amin. Tidak ada Tuhan yang seperti Tuhan kami. Yes, Tuhan. Tidak ada Tuhan yang pernah jadi manusia seperti Yesus. Tidak ada yang pernah bangkit dari kematian, yang naik ke surga, yang memberikan kami janji-janji yang mulia, yang kami masih menantinya dengan penuh kerinduan. Terima kasih untuk sekali lagi memperingati hari yang sangat mulia. Kami sangat bangga, kami tidak malu akan iman kami, keyakinan kami kepadamu. Tuhan, kami mau Tuhan belajar seperti Maria. Berikan kami tempat yang terbaik, yaitu duduk di kakimu dan mendengarkan Engkau. Karena kalau kami mengambil yang terbaik, kami juga akan mendapatkan yang terbaik. Pekerjaan yang terbaik, pernikahan terbaik, kehidupan terbaik, masa depan terbaik, pelayanan terbaik. Karena kami memilih yang terbaik. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar dan melakukannya. Dalam nama Yesus, semua yang diberkati mengatakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah. Dan silakan duduk kembali. Puji Tuhan, puji Tuhan. Thank you buat worship team. Dan kita selalu hampir setiap minggu menikmati ya hal-hal yang indah, makin cemerlang, makin ceria, makin bersinar bagi Tuhan. Puji Tuhan. Oke, ini adalah hari kenaikan dan saudara-saudara tahu bahwa semua tentang Yesus digenapi. Tinggal satu adalah kembali kali yang kedua. Kira-kira delay enggak? Kira-kira reschedule enggak? Saudara, kalau di bandara itu reschedule bisa berjam-jam ya. Banyak penumpang sekarang ngamuk ya karena penerbangan mereka tertunda ya, bisa sampai 5 jam, bisa sampai lebih dari 5 jam. Kalau menurut peraturannya itu 1 jam dapat roti ya. Kalau lebih dari 1 jam dapat nasi box ya. Nah, saya tanya, kira-kira surga reschedule apa delay? Tidak. Tidak, pasti on time. On time seperti yang Tuhan sudah janjikan. Saya baca ayat yang sangat indah di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat 11. Bapak Ibu bisa membaca dari HP-nya atau dari Alkitabnya. Kebanyakan kita mungkin sudah tidak punya Alkitab seperti ini. Semua sudah punya ya, mudah-mudahan internetnya awet ya. Kalau internetnya sampai error, saudara nggak punya Alkitab ya. Saya masih punya banyak ya. Ada yang benar-benar membutuhkan Alkitab tetapi tidak berkuasa membeli, boleh minta dari saya. Tapi jangan yang bisa healing tapi minta Alkitab gratis, nggak boleh. Harus membayar ya. Nah, kecuali yang memang benar-benar nggak bisa beli ya. Ayat 6 sampai ayat 11. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi ini momennya Yesus sudah bangkit. Jadi lagi ngobrol sebelum take off, tinggal landas, ngobrol sama murid-muridnya. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea,
Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Sampai sedemikian jauh adalah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Jadi temanya diambil dari ayat terakhir, pergi untuk kembali. Ya, kita berfokus kepada kembalinya. Markus menulis sangat singkat di bagian terakhir ayat 19. Baca sama-sama 3. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ya, tadi yang kita baca terangkat ke surga, tidak ada catatan duduk di sebelah kanan. Jadi kenapa saya ingin berbicara tentang duduk di sebelah kanan? Yesus duduk di sebelah kanan, tidak lebih tinggi, tidak lebih rendah. Tidak lebih tinggi, kalau lebih tinggi lah siapa yang Allah? Kalau lebih rendah, keselamatan kita meragukan. Karena lebih rendah. Tapi duduk di sebelah, tahu jejeran? Sebelah kanan, posisinya equal, sama. Yesus itu anak Allah. Amin. Sama di dalam substansi, berbeda di dalam pekerjaannya. Substansinya, keilahiannya itu sama. Duduk sejajar dalam Wahyu pasal yang Wahyu pasal 22 ayat pertama, ayat 1 dikatakan bahwa, saudara buka Alkitab saudara juga ya. Kita semua sedang canggih, jadi sedang belajar dengan teks kita ini ya. Dengan screen kita ini, jadi kadang-kadang saya juga kagok ya, kagok. Wahyu pasal 22. Apakah hujan? Oh, kipas angin. Lalu ayat 1. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta anak domba. Takhta Allah dan takhta anak domba ya, disebutkan sama. Lalu di dalam perintah amanat agung di dalam Injil Matius pasal 20, Matius pasal 28 ayat 19 dan 20 adalah amanat agung. Segala kuasa telah diberikan kepadaku. Segala kuasa di langit dan di bumi. Semua kuasa di langit di bumi itu sudah diserahkan kepada Yesus. Terus Yesus itu siapa? Yesus itu maha kuasa. Semua kuasa diserahkan kepada Yesus. Kira-kira masih ada yang lebih berkuasa dari Yesus enggak? Ada enggak? Enggak ada. Semua kuasa di langit di bumi diserahkan kepada Yesus. Di dalam surat Filipi pasal 2 ayat 9 sampai ayat 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di bumi, di bawah bumi. Tambah lagi, Yesus berkata di langit, di bumi. Lah sekarang Paulus berkata di bawah bumi. Semua diserahkan kepada Yesus. Jadi siapakah Yesus? Yesus anak Allah. Tidak diaminkan. Amin. Kalau saudara berkata di mana Yesus pernah menyebut dirinya adalah anak Allah? Di mana?
Yesus sendiri berkata segala kuasa diberikan kepadaku. Kalau saudara butuh kesaksian tentang apakah Yesus anak Allah, malaikat datang kepada Maria dan 2 kali berkata, anak itu akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Malaikat yang ngomong. 2 atau 3 kali Tuhan Allah sendiri, Bapa di surga bersaksi, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Setan digerasa bilangin engkau anak Allah yang maha tinggi. Kasih tahu sebelah, setan aja ngaku, kamu kok nggak ngaku. Jadi Yesus ada di sebelah kanan Allah, dan pertanyaannya urusannya dengan kita apa? Untungnya apa kalau Yesus duduk di sebelah kanan? Implikasinya, manfaatnya, gunanya apa bagi gereja dan bagi orang percaya, terutama di tengah-tengah krisis global. Ya, yang pertama, krisis tidak pernah mengubah siapa yang memegang kendali, tetapi mengubah respon manusia. Krisis pandemi, perubahan iklim, perubahan pemerintahan, perubahan ekonomi tidak bisa mengubah siapa yang berkuasa. Sama sekali tidak mengubah posisi Yesus. Sama sekali tidak menggeserkan posisi Yesus. Tapi dia mengubah manusia, termasuk kita. Apa? Kita jadi khawatir. Dia mengubah respon kita jadi khawatir. Karena khawatir kita kerja dari yang 8 jam jadi 10 jam, 11 jam, 12 jam, nyambi sampai doa pun gak sempat. Jadi krisis itu mengubah respon orang. Tidak mengubah Tuhan sama sekali. Krisis mengubah kita sehingga kita itu mulai sangat perhitungan sekali. Kita ngitung saking perhitungannya sampai jadi pelit, medit, kikir. Krisis tidak mengubahkan posisi Yesus Kristus, tapi seringkali mengubah respon kita. Sebetulnya krisis itu bagi orang percaya itu adalah waktunya untuk beralih dari kecemasan kepada penyerahan diri kepada Tuhan, benar? Amin. Bukan dari kecemasan kepada kekhawatiran, bukan dari kecemasan kepada ketakutan, tapi seharusnya krisis itu membawa kita dari kecemasan kepada penyerahan diri kepada Tuhan. Banyak tahun, sudah lebih dari 10 tahun yang lalu kami pergi ke Bali tapi lewat Lombok. Siapa yang pergi waktu itu barengan saya? Bu Simon ya. Ya, kita pergi barengan waktu itu. Jadi turunnya di Lombok, lalu kita naik speedboat pergi ke Bali. Itu gelombangnya luar biasa. Karena itu speedboat itu tidak begitu besar ya. Bukan ferry ya, kalau ferry agak besar. Kecil aja saudara, jadi saudara tahu gelombang yang tinggi itu speedboatnya diangkat tinggi lalu dihempaskan ke bawah ya. Saya liatin di situ banyak sekali orang tumpah-tumpah ya. Anak saya Kristi itu tumpah-tumpah sampai pucat pasi ya. Saya nggak muntah, saya tinggalnya dekat laut, sering nyebrang lautan, nggak muntah ya. Tapi saudara-saudara yang di atas turun ke bawah, kalau nggak turun itu bisa, iya bisa terhempas masuk. Yang di dalam gocean, pegangan. Nah nggak pegangan, kejaduk saudara, kejaduk kiri kanan itu jatuh saudara. Kita pegangan semua, kuat-kuat. Saya juga ingat satu peristiwa waktu saya pergi ke Bandung. Saya ada pelayanan di Bandung tapi pesawatnya pergi ke Jakarta dulu. Baru dari Jakarta ganti pesawat ke Bandung. Ternyata dari Jakarta ke Bandung itu pakai pesawat yang baling-baling itu saudara ya. Dan itu sekali saja cukup sekali aku merasa. Sudah kelihatan landasan, tiba-tiba dia naik. Dia naik kemudian kita ngalami dihempaskan tuh ya, turbulens itu naik turun. Anjlok saudara ya. Wah saudaraku ya, rasanya itu luar biasa.
Seperti mau selesai, saudaraku ya. Saudara tahu waktu badai sebetulnya orang akan cari pegangan. Benar? Justru di tengah krisis saudara harus cari pegangan. Apa pegangan saudara? Siapa pegangan saudara? Siapa? Yesus kok tahu doa. Jarene Yesus pegangan. Ini tahu sembayang. Krisis itu sesungguhnya memanggil kita untuk cari pegangan. Apa yang saudara pegang hari ini? Saudara pegang apa? Kalau orang banyak khawatir itu berarti yang dipegang keliru. Saya terus terang ya, saya tidak percaya kepada apapun. Bahkan tidak percaya kepada diri saya. Saya percaya kepada Yesus. Saya tidak percaya bahwa saya mampu menghidupi diri saya. Enggak percaya. Tapi saya percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Segala sesuatu berubah saudara. Dolar bisa naik bisa turun. Emas bisa naik bisa turun. Silver bisa naik bisa turun. Gaji bisa naik bisa turun. Pendapatan bisa naik bisa turun. Tapi Yesus tidak pernah bergoncang. Jadi kalau saudara cari pegangan, saudara harus gojekan Yesus tenanan. Amin. Tahun 2020 ada, itu kan musim Covid. Di Jakarta ada seorang pria, kesaksiannya namanya Riko. Riko ini bisnisnya adalah kuliner. Dan di zaman itu dia sudah punya 40 karyawan. Dengan omset setiap bulan itu 300 juta. Tiap bulan omset 300 juta mas. Aman, kipas-kipas saudara ya. Tapi 3 bulan kemudian di masa Covid itu ambles. Kan di masa itu orang makannya udah semua dari rumah, makan dari rumah, semua dari rumah saudara ya. Habis semua, modalnya juga ikut habis, hutang 2 miliar, cicilan rumah raiso bayar. Sudah itu padu tiap hari karo bojone. Lah biasa toh wong wedon wis randedet terus bingung toh. Nggih? Lah bingung lah. Saya tuh tahu kenapa kalau akhirnya ibu-ibu itu banyak yang kemudian terjerat pinjol. Lah kalau misalkan bapak kasih uang 50 ribu sama dibilangin sebulan seminggu ya mah diawet-awetkan seminggu 50 ribu kira-kira gimana bu? Halo? Istrinya bilang beres pak setahun. Istri yang luar biasa. Piye carane setahun 50 ribu tuku kalender. Jadi padu tiap hari. Satu hari temannya DM dia terus bilangin aku gak bisa bantu uang. Tapi aku bisa bantu doa. Terus dikiriminlah ayat. Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Tuhan berbicara kepada dia lewat ayat itu. Dia pergi ke kamar mandi lalu dia menangis. Dan dia bilang ya Tuhan. Kalau engkau ada. Ambil alih kendali atas hidupku. Aku wis raiso. Singkat cerita dia kembali kepada Tuhan Yesus. Dia bergumul dalam doa, dia memperbaiki hubungannya dengan istrinya dan mereka sekarang berdoa setiap malam. Uang tidak jatuh dari langit. Dia masih susah. Jadi dia kemudian berhenti jualan kuliner, lalu dia beralih di jualan online. Hasilnya gak ada 1/10 dari yang kemarin 300 juta. Tapi saudara, dia bilangin, saya dapat damai sejahtera. Semua hilang, tapi yang gak hilang adalah damai sejahteranya. Karena dia punya sumber yang tetap. Yesus itu sumber yang tetap saudara. Tidak mungkin bisa digoncangkan. Lalu saudara dia mulai ambil pelayanan. Dia bantu untuk memberi konseling kepada orang-orang yang kena PHK. Dia mulai dari hasilnya dikit-dikit mulai nyicil hutang. Nyicil hutang, nyicil hutang.
Duit tidak pernah jatuh dari langit buat dia. Tetapi sekarang dia jauh lebih kuat. Dia bilangin, saya masih kismin. Tetapi saya sudah tahu kismin? Ya, tapi sekarang saya punya damai sejahtera. Krisis tidak bisa mengubah posisi Yesus. Dan karena itu saudara-saudara, cari pegangan di masa krisis ini. Nah, krisis ini saudara, seringkali merupakan kesempatan di mana kita bisa melihat pintu-pintu terbuka. Karena krisis itu menyebabkan orang-orang menjadi lunak dan rapuh. Jadi krisis itu pintu untuk penginjilan saudara. Untuk jiwa-jiwa. Kalau saudara mau keluar, saudara sedikit peduli aja saudara ya. Banyak orang membutuhkan pertolongan, minimal membutuhkan doa. Amin saudara. Sampai tadi malam, sampai sudah hampir jam 11 masih ada ya orang-orang yang membutuhkan didampingi, didoakan. Krisis akan membuka jalan untuk kita. Saudara-saudara, apa yang Yesus kasihkan kepada kita itu gratis saudara. Tetapi yang gratis itu tidak murah. Saudara setuju ya, yang gratis itu tidak murah. Contoh begini, saudara, bukan saudara, seseorang di tetangga sebelah kena serangan jantung, terus dibawa di IGD, terus dokter mengatakan penyumbatan 50%, harus operasi. Lalu saudara urus BPJS, lalu dioperasi, biayanya 0 rupiah, gratis toh? Gratis, tapi saudara tahu itu nggak murah. Saudara tahu dokter bedah jantung itu sekolah paling cepat 10 tahun. Sampai bisa jadi ahli itu bisa 10 tahun saudara. Dan ahlinya itu nggak cuman berhenti ahli jantung. Ahli jantung tuh masih macam-macam. Masih bedah jantung, bedah apa ini? Apa segala ini yang di nadi atau apa segala macam itu tuh spesial. Saudara dapatnya gratis. Saudara bilang, oh matur nuwun, oh puji Tuhan. Saudara di rumah sakit main getak-getak perawat. Saudara itu getak-getak perawat nggak tahu makin getak nanti dia ya saudara itu jangan begitu ya. Setelah dia belajar masih saudara ada penelitian bisa menghabiskan triliunan rupiah buat riset penelitian. Sudah itu uji klinis. Habis waktu bertahun-tahun. Uang habis banyak. Saudara terimanya gratis. Gratis itu tidak berarti murah. Leres? Contoh. Saudara dapat beasiswa S2 di luar negeri, all in, semua dibayari, sak makane, sak kos-kosannya, semua dibayari. Penak toh, saudara pergi ke sana tinggal sekolah, semua makan dibiayai, semua dibiayai. Boleh enggak? Saudara tidak tahu bahwa yayasan yang membiayai saudara itu sudah keluarin 2 miliar untuk bayar biayanya. Do you understand? Amin. Gratis tapi tidak murah. Boleh enggak S2 saudara nilainya 0? Boleh. Bilang sebelahnya enggak tahu diri. Boleh. Masa boleh nilainya 0? Saudara mengerti bahwa kita itu dibayar mahal sekali. Halo, amin. Kita terima gratis. Tapi ada yang membayar sangat mahal. Saudara bersaksi, saya diberkati Tuhan. Saya diberkati luar biasa. Saya tanya, kontribusinya berapa persen untuk pekerjaan Tuhan? Apakah 0? Kalau 0, berarti sekali lagi bilangin, dasar gak tahu diri. Gratis tidak berarti murah. Yesus membayar sangat mahal. Makanya hari ini saya pengen nanti kita ngisi ada kertas yang ada saya nanti dibagikan.
Yang saya maksudkan tulis di situ nama seseorang. Bukan nama saudara, tapi nama seseorang yang saudara doakan dia. Saudara mau pulang ke surga 0. Datang kotong gitu. Kita ini tinggal di Jawa saudara. Orang Jawa itu, teman saya itu dari Jawa Timur, Chinese people, nikahnya di kampung pelosok Ngadirejo. Saudara nggak tahu, mungkin nggak ada di peta kali. Jauh sekali. Dia bilang ke saya, "Kak, aku di sini biar nggak bisa makan, tapi kudu nyumbang." Klaten nggak ya? Halo? Nyumbang itu penting sekali, bener nggak? Halo? Ini tonggone sakit, tonggone susah, nyumbang kagak? Kayak sepertinya orang sini gak pernah nyumbang ya. Kita udah biasa. Kalau kita pergi ngunjungi orang sakit mestinya tuh rundingan. Oh kalau yang ini bawanya makanan. Kalau ini nampaknya orangnya susah, yang nungguin kita bawa makanan untuk yang nungguin. Ayam geprek apa itu ya. Kalau yang ini jangan bawa makanan, bawa aja duit. Mungkin dia butuh untuk beli apa. Kita itu aja mikir gitu. Coba bayangkan kita pulang ke surga kotong gitu, gak bawa apa-apa. Satu contoh lagi. Misalkan orang tua saudara meninggal dunia, ditinggal warisan 50 miliar. Boleh gak tinggal mabok, judi, togel? Boleh gak? Loh, Yesus itu membayar sangat mahal. Yesus memberikan kita potensi, kemampuan, kesehatan. Kita bersaksi aku diberkati. Coba ke gereja aja pakai nawar. Minggu ini ke gereja, minggu depan leren. Komsel ora, singer ora. Opo-opo ya tetap ora itu loh saudara ya. Opo ya orang ngeri saudaraku. Kita ini loh. Gratis itu tidak murah. Kalau saudara tahu apa yang Yesus bayar. Kepala pasukan itu ketika dia melihat cara matinya Yesus. Langsung dia berkata, Markus 15 ayat 39. Sungguh dia ini, orang ini adalah anak Allah. Algojo. Yang melihat orang mengalami disalib, dianiaya, dilukai biasa, dia tidak akan terkesan. Mungkin sudah puluhan ratusan kali dia nonton orang mengalami penderitaan disalib enggak terkesan. Tapi waktu dilihat Yesus, dia heran saudara. Biasanya saudara, kalau orang mati disalib itu mati sambil mengumpat, mengutuki. Ngumpat algojo, disumpahin, dikutuki kaisarnya. Tapi Yesus waktu mati, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia lihat semua peristiwa itu. Ada seorang peneliti, saya lewati itu, namanya Frederick Sugaib. Dia adalah ahli forensik. Yang satu hari melakukan eksperimen, banyak sekali eksperimennya, bahkan sampai dengan menyalibkan orang. Karena dia menyelidiki tentang hukuman salib. Dan akhirnya dia membuktikan bahwa Yesus itu mati bukan karena kesulitan bernapas, bukan. Sebab menurut dia kalau orang disalib, itu semakin lama di situ dia semakin kesulitan untuk bernapas dan makin lemah. Tapi Yesus di akhir hidupnya bisa berteriak, Eloi Eloi lama sabachthani, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Dan menurut Sugaib, itu hanya bisa terjadi kalau orang itu menentukan sendiri kapan matinya. Dan orang itu adalah Yesus. Yesus menyerahkan nyawanya. Yesus yang mengatur kapan matinya. Yesus yang menentukan jam, menit,
matinya sendiri. Dan kepala pengawal itu lihat dan dia bilangin, sungguh orang ini benar anak Allah. Tidak ada yang mencabut nyawanya. Yesus berkata, aku berkuasa untuk memberikan nyawaku sendiri. Orang-orang Romawi tidak pernah warganya dihukum dengan cara disalib. Karena itu penghukuman yang bukan saja mengerikan tetapi memalukan, saudara. Karena penghukuman disalib itu, saudara, bukan saja bertujuan untuk menghukum, tetapi juga tujuannya adalah mempermalukan. Jadi ketika orang dijatuhi hukuman salib, maka orang yang terhukum itu akan ditelanjangi. Kalau enggak setengah telanjang, ya telanjang benar. Lalu kemudian disalib, ditaruh di lapangan atau di jalan raya, menjadi tontonan, dipermalukan, direndahkan. Saanak putune isin kabeh, benar-benar dipermalukan. Dan bahkan dibiarkan sampai dagingnya membusuk. Dan Yesus mengalami semua itu. Saudara pernah dipermalukan, dibuat malu, atau mempermalukan? Tapi kita mungkin sudah merasa pernah dizolimi dan membuat kita dipermalukan. Tapi Yesus yang kedua, karena Alkitab mengatakan hukuman salib itu terkutuk. Jadi saudara bayangkan, saya kalau renungkan ini, aduh saya hancur. Bagaimana juru selamatku ditelanjangi setengah telanjang, lalu digantung. Orang yang menerima hukuman salib, orang Romawi tidak menghukum warga negara Romawi dengan cara disalib. Karena itu memalukan, merendahkan. Hanya para budak yang dihukum dengan cara digantung. Dan Yesus Tuhanku diperlakukan sedemikian. Kalau saudara pernah merasa dipermalukan orang, tidak seimbang dengan apa yang Yesus alami. Dan karena itu dia mengerti saudara. Dia membela saudara. Dia ada di pihak saudara. Dia berdiri di sisi saudara. Yang terakhir. Yang terakhir, dia akan kembali. Dia pergi dan dia akan kembali. Berapa banyak yang siap untuk Yesus kembali? Siap seperti apa? Kalau saya pergi ke luar kota, saya biasanya menyiapkan koper saya 1 minggu. Setiap hari saya masukkan apa yang dibutuhkan. Nanti tinggal 3 hari saya keluarkan lagi, lalu saya hitung lagi. Supaya tidak membawa terlalu berat. Misalnya, oh kalau itu 4 hari berarti baju tidur cukup 2. Masa baju tidur tiap hari ganti, ya berat. 1 minggu dikeluarin lagi, apalagi yang kurang. Sampai di sana masih ketinggalan odol, nggak ke bawah. Sudah persiapan seminggu. Saya pernah pelayanan di jauh sana, Jepara sana, saudara, sampai di sana ketinggalan sepatu. Saya pakai sepatu pendetanya yang high heels, kayak artis itu saudara ya. Saya pernah pergi ke Surabaya, lupa bawa rok hitam, pakai punya orang. Lupa, sudah seminggu persiapan. Saya mau tanya saudara, yang saudara maksudkan sudah siap itu tuh bagaimana? Siap gimana sih? Sebab orang yang sudah putus asa juga siap. Dia bilang mati lebih baik daripada hidup. Leres? Nggih? Iya toh? Orang yang wes putus asa, dikejar-kejar hutang, selesai, wes mati wae hutang lunas ya. Aku nek mati rapopo, aku udah siap. Kan juga begitu. Siap seperti apa saudara? Kita harus benar-benar siap. Karena Yesus akan datang dan mengambil miliknya. Saya bertanya, saudara milik Yesus atau milik siapa? Separuh milik Yesus, separuh milik setan, milik dunia ini, atau milik seseorang yang lain. Yesus datang seperti pencuri,
Tapi dia tidak mencuri yang bukan miliknya. Yesus mengambil miliknya, oke? Amin. Amin. Masih hidup? Sebaiknya saudara prepare. Kalau saya tanya, kalau saudara lihat pernikahan-pernikahan, terutama kalau orang bule. Saudara lihat tata caranya itu nanti yang pria datang dari ujung sana, jauh yang wanita datang, yang pria nunggu ya. Yang wanita digandeng sama bapaknya. Saya tanya, kenapa ya kok pria-pria itu selalu nangis? Ada yang bisa jawab? Kok nangis itu loh? Sing wedo era nangis, neng priae nangis. Kira-kira gimana? Kangen atau gimana? Kok saya nggak tahu jawabannya. Tapi pikir saya mungkin dia nangis. Ntar lagi rumahku atas nama dia. Ntar lagi berbagi rekening ini. Tapi saudara bayangkan bahwa Yesus sangat mencintai saudara dan saudara sangat mencintai Yesus. Dan Alkitab mengatakan kita adalah pengantinnya. Gimana itu? Saudara pernah jadi manten? Seminggu sebelum mantenan gimana? Aduh deg-degan, persiapan ya. Kalau manten Jawa yang asli dari keraton itu mungkin sudah dipingit ya. Kalau Esther itu 1 tahun dimasas, diminyakin, diwangi-wangiin sampai lewat aja itu bajunya udah maseng. Kayak peri lewat gitu saudara ya. Are you ready? Saya cerita ini. Ini ceritanya benar-benar nyata. Tentang seorang pria muda bertemu dengan seorang perempuan muda ya. Sama-sama masih legan. Lalu ketemu di restoran. Ngomong-ngomong klik. Mereka berbagi cerita, tertawa bersama sampai waktunya dia di California dan perempuan akan terbang ke Atlanta. Lalu mereka berpisah dan wanita ini berjanji mereka akan ketemu bulan depan. Dia akan kembali di restoran yang sama. Lalu bulan berikutnya pria ini datang di restoran itu. Duduk di kursi yang sama, pesan kopi dan dia menunggu gadisnya tidak datang. Setiap hari Sabtu dia akan datang. Seperti hari mereka bertemu, dia tunggu, gak datang. Sabtu berikutnya datang, gak. Sampai pemilik restoran itu berganti pemiliknya. Sampai karyawan sudah bertukar. Sampai baristanya sudah diganti berapa kali. Sudah tahu berapa lama? 27 tahun. Pria itu tetap tunggu, dia gak nikah. Tiba-tiba 1 hari masuk seorang perempuan sudah setengah tua. Dia bisa tahu pria itu duduk di meja yang sama. Dia datang saudara, dia bilang, aku tahu itu engkau. Oh mereka berpelukan, udah ubanan saudara, udah mulai keluar rambutnya, udah mulai berwarna. Oh mereka bertangis-tangisan. Saudara tahu gak setelah 27 tahun mereka menikah, mereka bahagia. Saudara kita ini menunggu Tuhan Yesus. Kangen gak sih? Di dalam dunia Yesus berkata, di dalam dunia kamu menderita aniaya, tapi kuatkanlah hatimu. Kuatkan hatimu. Saudara mungkin susah, saudara menderita, banyak sakit, banyak susah, banyak hutang. Saudara sekarang tinggal di rumah kontrakan, saudara gak punya uang yang cukup. Saudara kerja keras tapi hasilnya masih sama. Saudara bergumul, semua orang punya masalah, semua orang susah. Tapi saya bilangin saudara, semua itu akan selesai ketika Alkitab memberitahu kita. Waktu Yesus datang di awan-awan, dia akan angkat kita pergi. Dalam Wahyu 3 ayat 10, dia melindungi kita dari masa kesusahan besar. Dia membawa kita kembali bersamanya di atas Bukit Zaitun. Lalu saudara, waktu di atas ada pesta perkawinan anak domba. Yesus dengan orang percaya. Kita makan sedih hidangan dengan Yesus. Amin. Saudara senang? Susah-susah tahan. Susah-susah bertahan saudara. Tahan gak lama. Jangan menyerah. Oke? Amin. Saya mau berdoa untuk kita. Tapi tolong bagikan kertas itu dulu. Saya ingin kita pulang ke surga tidak 0. Tapi bawa 1 orang. Saya jelasin. Sebab tadi pagi ada
Bisa tolong dibagikan? Tadi pagi ada yang keliru malah diisi namanya sama permohonan doa. Hari gini masih permohonan doa ya. Hari ini semua kita sudah jadi pendoa syafaat. Amin. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di awal kakimu, kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup dan segenap nafasku biar jadi persembahan di bawah kakimu, kebanggaanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di bawah kakimu, kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup dan segenap nafasku biar jadi persembahan di atas mesbahmu, kekuatanku, pengharapanku. Mari berdiri saudara. Ku serahkan semua hanya bagimu. Jadi ini yang kita lakukan Bapak Ibu. Kertasnya bukan permohonan doa, tetapi saudara menulis sebuah nama. Mungkin teman kerja, mungkin karyawan, mungkin anggota keluarga. Lalu selama 1 bulan tiap hari doain dia. Setelah doain lewat 1 bulan chat dia. Tuhan Yesus mengasihi engkau. Kalau saudara punya cukup uang, ajak dia makan. Lalu bilangin, mau gak aku doain kamu? Bisa? Halo? Jangan pulang ke surga tangan kosong loh, malu saudara. Saya malu kalau saya pulang ke surga kotong. Harus pulang bawa berkas, oke? Amin. Sekali lagi, penjelasannya adalah kertas itu tulis 1 nama. Mungkin karyawan, mungkin besan, mungkin tetangga, teman ngumpul, ngopi darat, teman healing. Tulis nama, selama 1 bulan doakan. Setelah 1 bulan chat dia. Kalimat pertama, Tuhan Yesus mengasihi engkau. Kalau punya duit, ajak dia keluar makan. Lalu bilangin, aku doain. Kalau sudah mantep, catat nomor teleponnya, kirim ke gereja. Oke? Are you ready? Oke. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di bawah kakimu, kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untukmu.
saudara. Kalau saudara banyak susah, jangan putus asa. Saya kalau rumah bocor, saya bawa ember, nadain. Memangnya susah? Gak usah mikir. Gak ada yang akan kita bawa. Jangan disusahkan, jangan dipikirin banget-banget. Kontraan bocor, nada panci, rapopo. Ne iso tambal-tambal, ra iso yo wes ben. Hutang urung disaur nyicil siti-siti. Ne mati yo wes lunas. Ne Tuhan datang lunas semua saudara. Benar enggak? Oke ya, ra usah mikir banget-banget sayang. Bapa tidak mungkin meninggalkan kita. Mari kita berdoa. Ya, saya pastikan jangan pulang kosong. Bapa, hamba sudah melakukan apa yang hamba harus lakukan. Dan biarlah Engkau berkati umat kesayangan-Mu yang Engkau beli dengan darah-Mu. Aku tidak membayar apa-apa untuk mereka. Aku adalah penjaga yang Engkau tetapkan. Aku pekerja di ladang-Mu. Berikan aku setia. Berkatilah umat-Mu Tuhan. Kami ingin waktu Engkau datang, kami tidak pulang dengan tangan kosong. Kami sudah diberkati, sudah dimodali. Kami bersaksi sepanjang hidup kami bahwa kami diberkati, Tuhan baik. Tapi kami tidak berbuat apa-apa untuk kerajaan Allah. Tolong kami Tuhan. Kami mau setiap orang dari kami membawa satu orang kepada Yesus dalam tahun ini. Dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk kembali.
kasih tepuk tangan untuk Filipi Choir. Bapak, terima kasih buat firman yang sudah kami dengar. Ya Tuhan. Lewat Ibu Gembala kami di tempat ini, sungguh kami mengucap syukur. Kami diberi kekuatan, pengharapan bahwa Engkau pergi ke surga untuk menyediakan satu tempat buat setiap kami. Yes. Mungkin tempat kami sementara di dunia ini Tuhan, tapi satu hal yang menjadi iman dan pengharapan kami, bahwa rumah kami di Yerusalem yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus kami yang baik. Engkau pergi untuk kembali buat setiap kami. Biar setiap hati kami boleh berkata Tuhan, bahwa Engkau satu-satunya yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus kami yang baik. Yes, Sebentar Tuhan. kami akan memberi dengan penuh sukacita. Tuhan pakai bagi gereja ini, bagi kota kami, bahkan bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus kami yang baik. Kami memberi dengan penuh sukacita dalam satu nama yang hidup, nama Yesus Kristus. Yes. Amin. Amin. Aku datang ya Tuhan, untuk penuhi panggilan, menjadi saksi iman melalui pujian. Bukan menyanyi, bukan
Setelah ini di depan tim ibadah menyiapkan makan sederhana, jangan pulang karena kemungkinan di jalan warung tutup. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari yang indah, malam yang indah. Terima kasih untuk seluruh tim yang telah melayani dengan penuh cinta kepada Tuhan Yesus. Terima kasih untuk ibu-ibu yang memasak dan menyediakan makanan untuk kami. Terima kasih untuk seluruh jemaat yang antusias memperingati kenaikan Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan atas bangsa Indonesia, bangsa yang besar. Lindungilah bangsa ini dari disintegrasi bangsa. Kami berdoa agar negara kesatuan Republik Indonesia tetap dapat dipertahankan. Kami berdoa dari Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para pemimpin daerah, baik tingkat 1, tingkat 2, kota madya, kabupaten, kecamatan, RT, RW. Kami doakan agar Tuhan menaruh hati yang takut akan Tuhan. Hormat kepadamu, semua kebijakan-kebijakan pemerintah berpihak kepada kesejahteraan masyarakat. Tuhan memberkati kota Klaten, Tuhan kota tercinta, biarlah kota Klaten bersinar, biar pemerintah kota juga diberkati, diberi hikmat mengelola sampah yang ada di seluruh kota, dan biarlah penduduk kota Klaten tertib, tidak membuang sampah di tempat-tempat umum ya Tuhan. Kami meminta Klaten diberkati di seluruh area hidup mereka, perdagangan, pendidikan, pertanian, peternakan, kuliner, apa saja yang dikerjakan oleh jemaat Tuhan. Modal besar, modal kecil, pekerjaan besar, kecil, Tuhan buat semuanya berhasil. Lindungi kami waktu kembali ke rumah, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Penuhi semua kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Akhirnya jemaat Tuhan pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati mengatakan amin. Amin.